sini THLF ID dan kali ini kita akan membahas fitur-fitur baru dari iOS 14 untuk iPhone. Di sini saya menggunakan iPhone 6s yang dimana iPhone paling lawas yang masih kebagian update iOS 14. Jika kamu juga mau menginstal iOS 14 pada iPhone kamu, namun masih belum tahu caranya, klik aja video saya sebelumnya, ada di kanan atas layar. Pembaruan widget pada iOS 14 dibanding widget pada iOS 13 adalah bisa digunakannya widget pada home screen. Pada versi iOS 13 hanya bisa digunakan pada layar paling kiri dari home screen. Dengan diletakkannya di home screen, tentu widget akan berdampingan dengan aplikasi-aplikasi yang terinstal lainnya. Selain itu, widget juga bisa digunakan dengan berbagai ukuran, dari ukuran 2x2 icon aplikasi hingga 4x4 icon di home screen. Fitur widget semacam ini seharusnya sudah biasa di Android, namun Apple masih berusaha menambah kelebihan widget iOS 14 ini, yaitu dengan adanya fitur stack widget. Stack widget dapat diartikan widget yang bisa menumpuk. Untuk melihat widget di bawahnya cukup dengan swipe aja. Namun karena baru dikenalkan, fitur widget di home screen ini hanya bisa digunakan untuk widget bawaan dari iOS saja. Improve. Dengan ditambahkannya widget pada home screen, tentu akan membuat home screen menjadi penuh. Hal ini menjadikan kegiatan mencari aplikasi menjadi semakin susah. Solusi dari Apple adalah dengan menambah app drawer yang Apple sebut sebagai app library. App library terletak pada bagian paling kanan dari home screen. Pada app library, icon aplikasi dikumpulkan menjadi folder-folder sesuai dengan jenisnya, seperti utilities, sosial, maupun games. Dalam folder juga masih bisa terdapat folder lagi. Sedangkan jika kita swipe ke bawah, maka akan muncul daftar aplikasi secara vertikal yang tersusun secara alfabetik. Rapih. Dengan adanya app library, kini home screen dapat disembunyikan, sehingga home screen bisa saja hanya menampilkan satu home screen atau bisa beberapa home screen. Clean. Fitur ini merupakan fitur yang mengizinkan aplikasi video berjalan meski saat ditekan tombol home. Dengan picture in picture, ini kita bisa memutar video sambil menggunakan aplikasi lain. Bisa saja digeser ke kanan maupun ke kiri dengan suara saja yang terdengar. Ukurannya dapat dikecilkan dan dibesarkan untuk memudahkan produktif. Terjemahan dapat diberikan secara langsung ke bahasa lain meski tanpa kita menyebutkan sedang berbicara bahasa apa, seperti contoh berikut ini. Namun terjemahan hanya terbatas ke 12 bahasa saja, tapi hal ini akan cukup berguna bagi traveler yang sering ke berbagai negara yang berbahasa tersebut. Oh ya, Live Translate ini bisa berjalan meski tanpa koneksi internet. Tentu saja bahasanya harus sudah di-download terlebih dahulu pas ada internet. Helpful. Memoji merupakan fitur untuk e-message yang dapat menampilkan emoji dengan kustomisasi sesuai dengan kemauan kita. Pada pembaruan iOS 14 ini ditambahkan berbagai model rambut, bahkan masker juga ada. Hal ini tentu sesuai dengan keadaan sekarang, yang lagi dalam keadaan tanggap darurat melawan persebaran virus. Dengan salah satu caranya adalah penggunaan masker. Kekinian. Dengan fitur ini, kini keyboard default iPhone akan mudah menemukan emoji yang kita inginkan dengan kata kunci tertentu. Hal ini akan meningkatkan pengalaman pengetik yang lebih cepat meski harus menggunakan emoji sebagai penyampai perasaan. Emotional. Selain itu, terdapat berbagai pembaruan lain yang sayangnya tidak terlalu bisa digunakan di Indonesia, yaitu pembaruan Maps tentang electric vehicle dan app Clips. Selain itu juga ada fitur iMessage lainnya seperti pin kontak, notifikasi mention dari grup chat.
Fitur-fitur terbaru iOS 14 berjalan dengan sangat baik di iPhone 6s, apalagi iPhone yang lebih baru. Tidak ada masalah berarti pada iPhone 6s, sehingga jika nanti sudah rilis versi finalnya, tidak ada salahnya kamu mencoba di iPhone kamu, biar fiturnya nggak tertinggalan sama gadget Android. Hehe. Oh iya, kalau kamu mau tahu cara install iOS 14 dengan mudah, saya juga udah bikin tutorialnya di video sebelumnya, atau cek deskripsi aja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa klik like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.